Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan Minggu Rogate 14 Mei 2023 terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dan bacaan dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Diikat oleh topik atau tema berdoa dan mengucap syukur. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan martangiang mardongan mauliate. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yunus pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 adalah doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan Minggu Rogate. Rogate artinya berdoa. Tanggal 14 Mei 2023 dihubungkan dengan topik minggu berdoa dan mengucap syukur, martangiang mardongan mauliate. Saudara, ketika Tuhan menyuruh Yunus ke negeri Asur dengan ibu kotanya Ninive, Yunus itu menolak. Kemudian dengan menumpang sebuah kapal dari Yafo, dia berusaha melarikan diri ke Tarsus. Tetapi di tengah perjalanan, kapal yang dia tumpangin itu dihempas ombak gelombang besar dan angin-angin sakal. Berdasarkan pengakuannya sendiri atas dosanya kepada Tuhan, akhirnya Yunus dicampakkan
ke tengah-tengah laut itu. Dan seekor ikan besar menelan Yunus hidup-hidup. Saudara, kenapa begitu teganya Yunus menolak suruhan Tuhan dan mengambil jalannya sendiri pergi ke negeri lain, yakni ke Tarsus, bukan ke Ninive sebagaimana suruhan Tuhan? Memang Yunus tidak menghendaki keselamatan kota Ninive. Ketika Yunus sudah mengetahui bahwa Tuhan akan segera menghukum Ninive, maka hati Yunus itu sungguh-sungguh senang sekali. Itu sebabnya Yunus melarikan diri ke Tarsus, karena menurut pikiran dan logika Yunus itu, kalau dia pergi dan memberitakan rencana Tuhan, maka penduduk Ninive akan segera bertobat dan hukuman Tuhan itu tidak lagi ditimpakan kepada mereka. Tetapi kalau dia tidak pergi, maka penduduk setempat itu akan terus jahat. Dan Tuhan akan pasti menimpakan hukuman buat mereka. Saudara, ada 3 alasan yang sangat-sangat kuat kenapa Yunus lebih menyukai Ninive itu dihukum Tuhan. Alasan pertama, Asyur saat itu merupakan suatu kerajaan besar yang baru berkembang. Seluruh daerah di sekitarnya telah ditaklukkannya. Dan negeri Israel sendiri sedang menunggu waktu untuk ditundukkan juga pada giliran berikutnya. Wajar kalau orang Israel sendiri memang takut sekali mendengar ancaman itu. Alasan kedua, Yunus sendiri memprediksi bahwa orang Ninive tidak akan mau bertobat oleh kedatangannya. Kenapa? Karena penduduk Ninive tidak mudah menerima pertobatan atau pembaharuan diri. Alasan ketiga, hampir semua masyarakat yang tinggal di dunia sekitar pada saat itu mengetahui keganasan orang-orang Asyur ini. Bangsa-bangsa yang ditundukkan oleh Asyur ini, Bapak Ibu, menjadi korban perlakuan keji. Mereka diperlakukan semena-mena tanpa peri kemanusiaan, tanpa belas kasihan, main bunuh, mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Orang-orang yang dibunuh itu biasanya dibentangkan di pinggir jalan, lalu lidahnya dicabuti sampai ke akarnya. Tawanan-tawanan, pergelangan kakinya diikat pada sebuah tiang sehingga tidak bisa bergerak. Lalu pisau menguliti sedikit demi sedikit hingga habis. Lalu dijemur di atas tembok kota. Tawanan-tawanan lain ditidurkan dan kemudian ditusuk dari atas dengan hujur tombak hingga tembus ke tanah, Bapak Ibu. Ada yang matanya juga dicongkel, telinganya dan hidungnya dipotong-potong. Saudara, semua informasi-informasi yang baru saya sebutkan ini dapat kita baca dari buku Menggali Isi Alkitab, Kitab Ayub sampai dengan Maliaki terbitan BPK Gunung Mulia, Jakarta, tahun 1980. Baca halaman 370 sampai dengan 373. Saudara, inilah yang sangat-sangat ditakuti oleh Yunus. Dan itu sebabnya menurut perkiraan Yunus itu, Ninive haruslah dihukum oleh Tuhan. Makanya dia memilih lebih baik dia melarikan diri saja ke tempat lain. Dia menolak suruhan Tuhan. Saudara, inilah perjuangan Yunus. Ini membuktikan begitu hebatnya memang nasionalisme daripada Yunus ini. Yunus mau menyelamatkan Israel dengan caranya sendiri, dengan teknik, taktiknya sendiri, dengan melawan, keluar atau berpaling dari misi Tuhan. Tetapi semua itu dicegat oleh Tuhan. Dan bahkan Yunus sendiri dihukum Tuhan lewat gelombang laut, ombak-ombak besar yang menimpa perjalanan kapal mereka ke Tarsus. Dan pada akhirnya dia harus mendekam selama 3 hari di perut ikan besar. Saudara, khotbah kita pada pasal 2 ini menggambarkan kondisi Yunus selama berada dalam perut ikan itu.
apa yang dikerjakan oleh Yunus di tempat yang tentunya sangat-sangat gelap itu. Pada ayat 1, Yunus berdoa. Doanya berisi keluhan, ratapan, dan bahkan ucapan syukur juga. Karena Yunus masih hidup, biarpun sudah di perut ikan. Yunus merasa bahwa terluputnya hidupnya dari kematian itu karena kasih Tuhan yang begitu besar pada dirinya. Pada ayat 2 sampai dengan ayat 6, dalam doa Yunus itu terungkap bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, walaupun dia sendirilah yang meninggalkan Tuhan. Selama berada di perut ikan, hidupnya sangat-sangat susah betul. Seperti terbuang rasanya dia di dasar laut, diancam, dikepung oleh genangan air. Namun, ia tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan itu akan masih menyelamatkan dirinya dari kegelapan hidup itu. Kemudian pada ayat 7, dalam kondisi sesulit apapun, Yunus tetap berharap doanya tidak akan sia-sia. Doanya akan sampai kepada Tuhan, bahkan ke dalam baitnya, bait Allah yang kudus. Pada ayat 8 dan 9, Yunus membedakan orang yang percaya kepada berhala-berhala. Hidup mereka akan penuh dengan kesia-siaan, sedangkan orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka akan tahu mengucap syukur dan akan berjanji memberi persembahan serta membayar nazarnya kepada Tuhan. Pada ayat terakhir, ayat 10, oleh kebaikan Tuhanlah, maka ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Ini memberi pengakuan bagi Yunus sendiri bahwa di mana dalam kondisi apapun, Allah pasti akan mendengar doa-doa orang percaya. Bagi Tuhan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni. Inilah yang mendorong Yunus dari tempat gelap di perut ikan itu berani menaikkan doa di hadapan Allah dan doanya didengar oleh Tuhan. Saudara, inilah pesan Tuhan lewat khotbah ini di Minggu Rogate 14 Mei 2023 agar kita berdoa dan mengucap syukur sebagaimana dilakukan oleh Yunus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan Minggu Rogate 14 Mei 2023 dihubungkan dengan topik Minggu berdoa dan mengucap syukur. Martangiang mardonga mauliate. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, keselamatan hanya terjadi karena berkat Tuhan, bukan usaha, bukan taktik, dan bukan karena perjuangan sendiri, bukan. Saudara, ketika Tuhan menyampaikan pesan penyuruhan ini, Yunus menolak suruhan Tuhan. Kenapa? Karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi atau logika berpikirnya sendiri, Israel bisa diselamatkan dari kekejaman Asyur dengan menolak suruhan Tuhan memberitakan firman pertobatan ke Ninive. Menurut Yunus, dengan menolak misi Tuhan atas Ninive itu, maka hukuman Tuhan akan ditimpakan kepada Ninive, kepada Asyur, dan Israel dengan demikian akan selamat dari kekejaman Asyur. Namun, semua cara berpikir, taktik, dan strategi dari Yunus yang mengedepankan misinya sendiri dan membelakangkan misi dan rencana Tuhan gagal total. Bahkan sebaliknya, yang terjadi apa? Bahwa dia sendirilah yang menjadi korban akibat penolakannya terhadap rencana Tuhan. Dia harus dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Saudara, inilah fakta yang harus kita renungkan saat ini, Bapak Ibu. Renungkan ini, kenapa? Yunus tidak mampu, tidak sanggup, dan tidak mungkin menyelamatkan bangsanya hanya dengan lewat nasionalisme yang tinggi semata-mata saja, nggak bisa. Yang bertentangan pula dengan kehendak atau melawan rencana Tuhan sendiri. Dan kita sendiri pun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sama. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita.
keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa dan negara kita hanya dengan kekuatan, dengan cara, dengan taktik atau strategi kita sendiri. Setinggi apapun semangat dan usaha kita untuk menyelamatkan diri, nggak bisa Bapak Ibu. Daktar huti, daktar tuhuk pundak kita Bapak Ibu tidak akan sanggup untuk menyelamatkan diri kita ini, keluarga kita, gereja, bahkan bangsa kita itu. Meski kita punya kekuatan sendiri, kemampuan fisik atau non-fisik dalam diri kita, apalagi dengan menyepelekan bahkan melawan misi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam setiap usaha dan perjuangan, ketika kita mengupayakan berbagai-bagai kemaslahatan, kebaikan atau kemajuan, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, ataupun kelompok masyarakat kita yang lebih luas, gereja, masyarakat, bangsa dan negara kita, maka ikutlah dengan setia kehendak dan rencana atau program Tuhan yang walaupun mungkin sekali sulit kita terima, atau bahkan tidak masuk akal kita. Jangan sekali-kali Bapak Ibu kita mengedepankan, apalagi memaksakan kehendak kita dan membelakangkan kehendak Tuhan lewat suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu sering sekali mengarahkan, bahkan menegur kita ketika kita memiliki pandangan yang salah, tetapi kita lawan. Saudara, jangan lakukan itu. Dan untuk semuanya itu, kita diingatkan akan pentingnya kuasa dan otoritas doa dalam diri kita. Ikuti dan senantiasalah belajar dari seruan topik minggu kita di Minggu Rogate ini. Berdoa dan mengucap syukur. Martangiang mardongan mauliate. Pengajaran yang kedua, dalam kesesakan hidup, doalah kekuatan dan keselamatan kita. Saudara, secara logika berpikir kita, apa yang dialami oleh Yunus ini, yakni selamat dari perut ikan selama 3 hari, sama sekali tidak masuk akal toh. Itu di luar logika normal dan nalar berpikir manusiawi kita. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa hidup, bisa bernafas dalam perut ikan yang pasti ditutupi sekelilingnya dengan air, dengan zat-zat lain sebesar apapun ikannya itu? Bagaimana mungkin seekor ikan yang menelan mangsanya tidak menggigit, tidak mengunyah, menghancurkan tubuh yang ditelannya? Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam perut ikan sekalipun, Yunus dijaga, diramuti, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, tanda kutip, melarang ikan besar itu menjadikan Yunus mangsanya dan mematikannya. Seharusnya Yunus itu sudah dianggap oleh ikan itu mangsanya. Dan seharusnya juga akan dikunyahnya dan mati. Namun itu semua tidak terjadi untuk Yunus. Tuhan melarang si ikan itu melakukan yang mencelakakan hidup Yunus. Yunus masih bisa beraktivitas. Sekalipun Yunus sudah merasakan berada di liang kubur kematian sebagaimana ayat 6. Dalam posisi terjepit dan terancam seperti itu, hanya satulah yang dapat dilakukan oleh Yunus: berdoa. Doa itulah kekuatannya. Dan lewat doa itulah dia menyampaikan permohonan. Dan Tuhan itu mendengar doa Yunus. Saudara, inilah pelajaran berharga bagi kita saat mendengar khotbah ini. Orang percaya tidak boleh putus asa sekalipun sedang ditekan, dihimpit berbagai-bagai hal yang menyesakkan kehidupan ini. Banyak situasi dan kondisi atau kejadian-kejadian yang pahit yang membuat kita seperti berada di dalam perut ikan, Bapak Ibu. Tidak ada kebebasan melakukan sesuatu lagi. Misalnya, hampir dari semua sisi-sisi kehidupan kita ini sepertinya terjepit, terdesak. Pikiran dan hati kita serba gelap. Tidak tahu harus berbuat apa lagi kita di dunia ini.
ini, dalam hidup ini. Nah, dalam suasana dan keadaan yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Mari kita tiru dan teladani sikap atau tindakan Yunus ini. Kita harus senantiasa berseru-seru kepada Tuhan sebagaimana ayat 2. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku, kata Yunus. Jadi doa sekali lagi, hanya doa, itulah yang merupakan kekuatan kita dalam hidup ini. Khususnya di saat-saat kita diperhadapkan dengan kondisi seperti berada di perut ikan tadi, sedang menghadapi berbagai-bagai kesesakan hidup ini. Hanya doalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tidak berarti bahwa setiap kita berdoa, semuanya langsung beres. Semuanya berhasil terjadi. Persoalan selesai. Apa yang kita doakan, kita dapatkan. Oh, tidak selalu harus seperti itulah arti daripada doa atau ketekunan berdoa, Bapak Ibu, tidak. Tetapi kita yakin dan percayalah bahwa doa kita itu tidak akan pernah ada yang sia-sia. Karena Tuhan selalu kita percaya mendengar dan akan menjawab tepat pada waktunya, sebagaimana dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 16. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meteraikanlah seruan topik minggu Rogate ini, berdoa dan mengucap syukurlah kita, agar kita mampu menghadapi semua ancaman dan kondisi-kondisi pahit dalam kehidupan ini. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran yang ketiga, Tuhan bisa, tanda kutip, memerintahkan segala ancaman penyesak keluar dari dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yunus dalam keadaan yang sangat-sangat terjepit, terancam oleh kematian dan kebinasaan tadi, tiada lagi pengharapan untuk hidup. Hidup yang dimilikinya, dia manfaatkan berdoa. Berdoa terus kepada Tuhan. Hanya inilah yang bisa dia lakukan saat itu. Dan pada akhir ayat 2 itu, Yunus bersaksi, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara, doa-doa yang dia sampaikan kepada Tuhan didengar, dikabulkan, dan disambut oleh Tuhan. Dalam kesesakan dan ancaman kematian itu, Yunus tidak berkeluh, tidak menggerutu, tetapi melipat tangannya, menunjukkan isi hatinya kepada Tuhan dalam doa. Hasilnya apa? Pada ayat 10, ayat terakhir khotbah ini, apa yang terjadi? Lalu firman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, kata berfirmanlah Allah di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani Amar Yahweh. Artinya bukan hanya sekedar Allah berkata-kata, berpesan, tetapi lebih keras daripada itu lagi, lebih tajam dari kata itu lagi, yaitu dalam bahasa Inggris disebut to command. To command, memerintahkan, memaksakan. Itu artinya to command. Kalau disebut di sini Allah berfirman, itu berarti Allah memerintahkan. Makanya terjemahan Alkitab New International Version menuliskan ayat 10 ini, The Lord commanded the fish. Artinya Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus. Saudara, pengalaman Yunus ini mengajar kita sekarang untuk memahami kuasa Tuhan yang begitu hebat untuk memerintahkan, mengeluarkan, memaksa segala sesuatu yang mengancam, yang menyesakkan hidup Yunus dan hidup kita juga selama hidup kita ini demi keselamatan hidup kita, Bapak Ibu. Ini harus kita yakini, ini harus kita tanamkan dalam hidup kita supaya kita terhindar dari rasa-rasa takut
menakut yang mencemaskan hidup kita ini. Ada banyak sekali penyesak-penyesak, nama nosak-nosak dalam bahasa Batak Toba, yang menindas pikiran kita, yang merusak damai sejahtera sukacita, yang memblokir segala bentuk pengharapan-pengharapan kita. Banyak sekali Bapak Ibu. Semua ini membuat kita selalu menggerutu, berkeluh kesah, bersungut-sungut, merungut-ungut, dan mau menyalahkan semuanya, termasuk juga menyalahkan Tuhan. Semua ini mendorong kita menganggap, berpikiran bahwa segala sesuatu usaha kita sudah mustahil. Gak ada lagi gunanya. Semangat dan rasa percaya diri kita sudah hilang lenyap dari dalam diri kita Bapak Ibu. Semua itu membuat kita menganggap penyakit yang kita derita selama ini tidak akan sembuh-sembuh lagi. Usaha-usaha dan atau bisnis-bisnis yang kita lakukan, ya tidak akan bangkit-bangkit lagi, sehingga pikiran kita semakin stres Bapak Ibu. Nah, khotbah tentang pengalaman Yunus ini sekaranglah merubah pikiran kita dan memberi keyakinan baru bahwa Tuhan itu berhak rupanya, berkuasa rupanya, memerintahkan semua penyesak-penyesak, nama nosak-nosak hidup kita tadi itu. Tuhan berkuasa mengeluarkan itu dari dalam diri kita, memerintahkan supaya itu semua keluar dari dalam diri kita Bapak Ibu. Sebagaimana Tuhan sanggup memerintahkan ikan besar itu memuntahkan, mengeluarkan Yunus dari dalam perutnya, demikianlah Tuhan juga berkuasa memerintahkan segala persoalan-persoalan hidup kita yang selama ini menumpang dalam diri kita, yang selama ini menghambat damai sejahtera dan sukacita untuk keluar dari dalam diri kita. Sebaliknya, kuasa Tuhan bisa membangkitkan, bisa memasukkan kembali pengharapan-pengharapan baru dalam diri kita. Sekalipun manusia berkata, mustahil, penyakitmu tidak akan sembuh, atau rumah tanggamu akan hancur terus. Tetapi sekarang kita bisa diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan berhak untuk memerintahkan agar ada harapan baru masuk dalam diri kita. Ada jalan keluar ketika kita diperhadapkan dengan jalan-jalan buntu. Tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun persoalan hidup kita, Tuhan Yesuslah jawabannya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, tetaplah berdoa. Tetaplah andalkan dalam hidupmu. Doa kepada Tuhan. Sebagaimana seruan topik Minggu Rogate ini, berdoa dan mengucap syukur. Martangyang mardongan mauliate. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertangyangan Minggu Rogate 14 Mei 2023 dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini, agar semakin banyak orang yang melakukan seruan topik minggu ini, berdoa dan mengucap syukur, martangyang mardongan mauliate, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar kita memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan Minggu Rogate buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami lewat pengalaman Yunus, dan doanya didengar oleh Tuhan. Ada banyak sekali yang menyesakkan kami Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Kami mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengeluarkan penyesak-penyesak, nama nosak-nosak ngulunami, dan memasukkan kembali semangat baru dan berbagai-bagai pengharapan-pengharapan baru dalam diri kami. Berkatilah Tuhan setiap pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu Tuhan dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini seperuntukan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.